generasi smart, kali ini kita akan belajar ekonomi mengenai materi jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang untuk akun pendapatan yang masih harus diterima dan akun pendapatan diterima di muka. Bersama saya Suhartina, simak video ini sampai selesai ya. Generasi smart, kita ketahui bahwa jurnal penyesuaian berfungsi sebagai jurnal untuk menyesuaikan akun-akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban agar mencerminkan saldo yang sebenarnya. Sumber pencatatan untuk menyusun jurnal penyesuaian ini adalah neraca saldo dan data penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Ada beberapa akun pada perusahaan dagang yang memerlukan penyesuaian pada akhir periode. Nah, generasi smart, pada video kali ini kita akan bahas penyesuaian pada akun pendapatan yang masih harus diterima dan pendapatan diterima di muka. Yang pertama, pendapatan yang masih harus diterima. Apa sih itu pendapatan yang masih harus diterima? Nah, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan adalah pendapatan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh pelanggan karena perusahaan sudah memberikan manfaat atau jasanya, namun belum diterima pembayarannya secara tunai oleh perusahaan. Mengapa perlu penyesuaian? Nah, ada beberapa alasan kenapa harus kita membuatkan jurnal penyesuaian untuk pendapatan yang masih harus diterima ini. Yang pertama, pencatatan akuntansi menggunakan basis akrual saat mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangannya. Nah, basis akrual ini adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan berdasarkan saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Nah, berdasarkan basis akrual tersebut, perusahaan mengakui pendapatan atas jasa yang telah diberikan pada akhir periode akuntansi meskipun belum menerima uang tunai. Ya, sehingga perlu dibuatkan jurnal penyesuaian. Nah, bagaimana jurnal penyesuaian untuk pendapatan yang masih harus diterima? Nah, kita lihat di tabel di samping ya. Nah, ketika ada pendapatan yang masih harus diterima, maka jurnal yang digunakan adalah piutang titik-titik di debit dan pendapatan titik-titik di kredit. Besarnya nilai rupiah sebesar pendapatan yang belum diterima. Contoh soal yang pertama. Pada akhir periode terdapat pendapatan yang masih harus diterima oleh perusahaan sebesar 2.500.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah piutang pendapatan di debit 2.500.000 dan pendapatan jasa di kredit sebesar 2.500.000. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Tanggal 1 November 2020 didepositokan uang ke bank sebesar 150 juta untuk 3 bulan dengan bunga 5% per tahun. Bunga deposito diterima secara bulanan setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Generasi smart, jika dapat soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan akun jurnalnya, yaitu piutang bunga di debit dan akun pendapatan bunga di kredit. Setelah itu, kita hitung berapa besarnya pendapatan bunga yang masih harus diterima, yaitu pendapatan bunga untuk bulan Desember yang akan diterima pada tanggal 1 Januari 2021. Dengan cara mengalikan jumlah deposito dengan persentase bunga, yaitu 150 juta rupiah dikali 5% sebesar 7.500.000 rupiah. Maka jurnal penyesuaiannya adalah piutang bunga di debit 7.500.000 dan pendapatan bunga di kredit 7.500.000. Generasi smart, selanjutnya kita akan bahas akun berikutnya, yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang diterima
pada periode akuntansi berjalan. Namun, jumlah tersebut belum seluruhnya dapat diakui sebagai pendapatan pada periode akuntansi berjalan. Pencatatannya ada dua cara, yaitu jika di neraca saldo dicatat sebagai utang, maka jurnal penyesuaiannya adalah titik-titik diterima di muka di debit dan pendapatan di kredit. Dan yang kedua, jika di neraca saldonya dicatat sebagai pendapatan, maka jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan di debit, kemudian titik-titik diterima di muka di kredit. Nah, kita lihat contoh soal berikut. Yang pertama, pada neraca saldo per 31 Desember 2020 terdapat akun sewa diterima di muka sebesar 1.200.000. Sewa tersebut diterima pada tanggal 1 September 2020 untuk masa sewa 1 tahun. Nah, generasi smart, ketika kita mendapatkan soal seperti ini, maka kita harus hitung dulu berapa nilainya, berapa yang sudah menjadi pendapatan. Nah, kita hitung dari 1 September sampai 31 Desember, itu selama 4 bulan yang sudah menjadi pendapatan. Sehingga 4 dibagi 12 dikali 1.200.000 sama dengan 400.000. Dan jurnal untuk soal ini adalah sewa diterima di muka di debit 400.000 dan pendapatan sewa di kredit sebesar 400.000. Contoh soal yang kedua. Pada neraca saldo per 31 Desember 2020 terdapat akun pendapatan sewa sebesar 1.200.000. Sewa tersebut diterima pada tanggal 1 September 2020 untuk masa sewa 1 tahun. Nah, sama seperti yang pertama tadi, bahwa kita harus menghitung dulu berapa jumlah yang sudah menjadi pendapatan, kemudian dihitung lagi berapa yang belum menjadi pendapatan. Nah, 1 September sampai 31 Desember itu 4 bulan yang sudah menjadi pendapatan, sehingga yang belum menjadi pendapatan ada 8 bulan. Jadi nilainya 5/12 dikali 1.200.000 sama dengan 800.000. Nah, generasi smart, untuk jawaban dari soal di atas adalah pendapatan sewa di debit 800.000, kemudian sewa diterima di muka di kredit sebesar 800.000. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan materi jurnal penyesuaian untuk akun selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas.